moderatornya yang akan langsung memimpin dan bertanya ke ahlinya. Ini adalah founder dari Menuju Dua Garis. Saya undang Miss Rosi bergabung bersama dengan saya pagi hari ini. Hai, you look so gorgeous. Silahkan boleh duduk dulu Miss Rosi. Bisa semuanya? Mic-nya boleh. Cek, oke. Finally. Good Selamat morning. pagi. Selamat pagi. Jadi perasaan kamu gimana setelah mengetahui bahwa sperma itu penyebab infertilitasnya itu ternyata macam-macam? Iya ya. Insecure nggak? Ternyata ada banyak gitu ya. Mungkin kalau kalau aku sih orangnya agak cuek-cuek bebek. Jadi omongan orang di belakang itu saya mah hempas gitu kan. Jadi kalau misalkan memang ada misalkan nanti dicek aku memang OAT dan segala macamnya ya udah. Hahaha, hihihi. Karena hidupku ketawa-ketawa aja dari dulu sampai sekarang ya. Hihihi. Padahal Jova tahu nggak kalau penyebab infertilitas yang dari sisi pria Mm-mm. itu jumlahnya sama besarnya dengan yang dari sisi wanita. Bener, saya tuh kadang-kadang tuh agak ini ya Miss Rosi ya, aku tuh agak kasihan gitu sama cewek-cewek gitu. Kadang-kadang kenapa kalau yang nggak punya anak yang disalahin mesti istrinya. Kamu sih gitu. Hello gitu kan. Kadang-kadang cowok-cowok juga nggak sadar gitu. Itu tadi seperti yang Ayu bilang, tadi sebelumnya cowok juga harus periksa gitu ya kan. Benar, malah kata dokter Maya kemarin, Mm-mm. yang pertama kali harus dicek itu sebenarnya analisa sperma dari pihak pria. Mengapa? Karena Mm-mm. satu, harganya lebih murah. Start dari 300 ribuan aja kita udah bisa ngecek. Oh iya. Ya, karena sperma itu ngeceknya paling gampang karena dia diproduksi dan keluar lewat masturbasi. Lebih Hmm, simpel gitu loh, Jova. betul. Karena kalau wanita untuk ngecek kualitas sel telur itu harus dikeluarkan lewat prosedur OPU dan melalui tahapan bayi tabung Iya, gitu. iya, Jadi itu iya, iya. ribet dan mahal. Lebih mahal. Yes, last time saya OPU di salah satu klinik itu biayanya sudah 45 juta. Oh. OPU only, ngeluarin Hmm. sel telur aja. Ya, Mm-mm. di beberapa klinik ini bocorannya, makin banyak telur yang dikeluarin itu makin mahal karena durasi operasinya makin lama. Hmm. Jadi tips buat teman-teman yang mau bayi tabung, kalau OPU tanyain ya, biaya segini itu apakah sudah termasuk semua jumlah telur saya atau kalau ada penambahan sel telur yang diekstrak lagi, itu ada penambahan biaya. Karena beberapa klinik itu sistem biayanya berbeda. Oh, lain klinik, lain cerita ya. Mungkin ekonya Miss Rosi bisa dikecilin dulu, ehonya ya. Oke, jadi setiap klinik berbeda ceritanya. Benar. Makanya that's why yang paling murah cowok yang harus dicek dulu. Benar, karena paling simpel dan paling murah. Kalau cowoknya oke, menurut dokter Maya kemarin, Mm-mm. baru kita mulai obok-obok yang bagian ceweknya. Tahu nggak Oh, dulu aku ya, kan heeh. masalah infertilitas saya sama suami ada di suami, pure Mm-mm. 100% di suami. Mm-mm. Tapi pertama kali saya datang ke Objin, saya memang dikasih pil penyubur untuk 3 bulan. Hmm. Nah, of course nggak ngefek gitu ya. Hmm. Tapi setelah dokter Maya kemarin jelasin, saya jadi berpikir bahwa benar juga harusnya cowok yang harus periksa. Jadi Gitu loh. memang yang pertama karena paling Benar, gampang paling karena paling murah. gampang paling murah. Ya, Gitu. karena ya Ya. paling gampang karena ya tahu lah gimana caranya ya kan. Benar. Kan sayang banget aku harus konsumsi obat penyubur 3 bulan berturut-turut. Habis gitu dia nggak ngefek. Padahal ovariumku udah disuburin dengan obat-obatan seperti itu gitu. Kan. Nah, bicara soal laki-laki, tadi kita udah ngobrol soal OAT ya, Miss Rosi. Dan kali ini masih ngobrolin soal yang bagian laki-lakinya, karena kita akan ngobrolin soal sperma, serba-serbi sperma seperti apa, mungkin bentukannya tadi yang seperti saya sudah ceritakan, atau mungkin ada kandungannya apa seperti apa, dan segala macam penyebab dan penanganannya juga seperti apa. Kita undang juga narasumber yang bergabung bersama dengan kita pagi hari ini ya. Dr. S. Henry Wibowo SPNK. Fer boleh bergabung bersama dengan kita. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Kayaknya Thank you dokter di Jova sebelah for the sini. bridging. Ya, Iya, terima silakan kasih. duduk Sebelah sini dok. dokter. Iya. Saya keluar dulu. Iya. Thank you Silakan. Jova. Sama-sama. Ya, dokter silakan. Oke. Akan ada materi paparan dari dokter Henry ya, berarti ya. Ya. Jadi untuk nyamakan persepsi sebelum kita diskusi, mungkin sedikit saya kasih gambaran gimana tentang produksi sperma dulu. Jadi nanti kita diskusinya bisa lebih mengarah
tidak melebar kemana-mana. Silakan. Ya, next. Ada pointer? Ada pointer kemarin. Oh, thank you. Jadi kita tanyakan persepsi dulu. Dari organ reproduksi pria itu mungkin seperti ini, bukan mungkin ya, seperti gini. Jadi pertama tes, ya, bengung ya. Ya baik, kita jelasin pakai suara asli dulu ya. Sound system akan work on it ya. Silakan dokter. Bisa dengar ya? Ya. Oke. Jadi organ reproduksi pria, ya itu pertama kita ada testis atau placenta atau telur atau berbagai istilah macam-macam. Istilah medis namanya testis. Testis dan testis ada saluran kuat dari testis namanya epididymis. Ini dari ini kantongnya testis ya, atau skrotum bahasa medisnya. Kemudian ini semua punya fungsi, tapi juga ada fungsinya. Epididymis ini juga dari sini dia akan terus naik ke atas. Kemudian sampai ke kandung kencing dan itu ada namanya vesicular spinalis. Itu adalah kelenjar yang memproduksi cairan sperma. Di depannya juga ada namanya ductus ejaculatus ataupun saluran untuk ejakulasi. Jadi ductus untuk mengeluarkan sperma. Di belakangnya juga ada tempat penampungan dari spermanya. Jadi ini untuk penampungannya. Kemudian setelah dia masuk ke saluran kencing, ini budi atau kandung kencing. Ini saluran kencing yang keluar ke muaranya penis. Jadi nanti dari tempat untuk ejakulasinya, saluran ejakulasinya dia akan bermuara di saluran kencing juga. Kemudian ada kelenjar lain yang menambah dari cairan dari sperma yang berkeluarkannya. Cairan sperma itu namanya semen. Semen juga udah semen bersih ya, tapi semen aja lah. Kemudian ada dua kelenjar lain beberapa itu. Jadi ini beberapa kelenjar mengeluarkan cairan saat Anda berhubungan. Saat hubungan pertama Anda terangsang basah juga ada dari tubuh uretra. Setelah itu nanti ada ejakulasi naik dari prostat sama dari ejakulasi yang akan mengantar menjadi keluar. Kemudian jadi ini ya, saluran namanya penis, itu saluran kencing. Halo, next. Kemudian ini dari sama ya. Ini yang mau saya teruskan adalah jadi tadi saluran epididymis tadi dia akan tumbuh tersimpan dalam bentuk kayak tiga kantong yang untuk menyimpan produksi sperma. Jadi sperma itu diproduksi oleh testis itu setiap saat, pagi, siang, malam dia produksi dan semua hasilnya akan dikirim keluar melalui saluran epididymis. Kemudian disimpan di kantong sperma tadi, di vesicular spinalis tadi, disimpan di situ. Jadi tetap ada penampungan. Jadi bagi sampel reproduksi karena itu punya tempat penyimpanan masing-masing. Pada saat hubungan, pada saat ejakulasi, lalu dikeluarkan dari kantong sperma tadi di belakang, kemudian janinnya akan keluar. Kemudian dia akan didorong oleh cairan yang dari pertama dari cairan dari prostat dulu. Jadi banyak buat, makanya maaf kalau pas ejakulasi kan beberapa pancaran ya, gitu ya. Pancaran pertama itu beningnya, pancaran kedua itu cairan dari prostat yang kental yang putih, yang kayak gel. Itu punya fungsi kenapa gel? Jadi waktu di dalam vagina dia itu setelah ini masuk di dalam vagina yang jadi nahan supaya sperma jalannya nggak salah, nggak terbalik. Caranya masuk ke dalam vagina. Pancaran ketiga dari vesicular spinalis tadi yang cairan tadi itu berupa enzim. Enzim itu tugasnya mencerna si gel tadi dalam 20 menit 30 menit jadi encer. Jadi fungsinya pada setelah 23 menit sperma yang mati, yang setengah mati yang tidak bisa masuk ke dalam kandungan yang dalam vagina aja, dia akan encer dan kemudian terus keluar. Jadi kalau terus keluar jangan bingung, jangan dimasuk-masukkan lagi, jangan. Sudah sperma yang mati yang setengah mati, dan sering pasti kalau kok keluar ya. Kemudian setelah ini pas 23 menit keluar atau pas berdiri keluar, nggak apa-apa. So itu adalah mekanisme pembersihan saluran vagina secara alami. Ya. Kalau dia ngumpul di dalam, bayangkan sekali hubungan ada 5 cc, semua dihubung dari 50 cc, selama letak gelas di dalam kandung vagina kan ya. Kita hubungan program-program dan main air gitu ya.
itu bukan terkecuali ya. Jadi itu kemudian tadi setelah diejakulasikan kantong sperma ini akan kosong. Jadi di dalam gudangnya ini akan kosong, akan kosong karena jadwalkan semua. Dia perlu waktu lagi, jumlahnya cukup perlu waktu minimal 2 hari, baru jumlahnya cukup. Kalau sehari jadi jumlah lebih banyak. Kiriman dari testisnya belum banyak. Kadang-kadang memang ada pria yang memang produksi spermanya banyak sekali sampai ratusan juta, ada itu mungkin sehari juga masih bisa. Tetapi yang pas-pasan, akhirnya kalau sehari belum banyak. Nah kita makanya ada satu aktivitas sperma itu adalah 2 hari sampai 7 hari. Kalau sudah lebih dari 7 hari, jadi tempatnya ini kan terbatas jumlahnya. Produksinya terus-menerus. Yang produksi hari pertama itu hari ketiga, keempat ya sudah mati. Jika keempat mati, nanti hari kedua yang keempat kelima mati ya, spermanya. Di dalam kantong sperma itu yang mati nanti akan meracuni sperma yang lain. Sehingga pada hari ketiga dan ketujuh makin banyak yang mati. Jadi jangan salah, hubungannya nanti ada pas hubungan masa subur aja. Nanti dikira malah sperma mati semua. Jangan benar. Ya, jadi sebaiknya hubungan itu berbahaya sekali. Tergantung ya. Tapi paling kan minimalnya 2 sampai 7 hari itu sekarang masih bagus. Jadi kurang dari 2 hari jumlahnya. Jadi secara anatomi seperti itu ya. Kemudian ini juga nanti setelah testis sendiri ini kalau dia dibelah, kita minta dibuka itu next. Jadi testis kalau kita di dalam itu ada ruangan-ruangan dalam sini. Ada ketutupan ya? Ya. Jadi di dalam ruangan ini, di ruangan dalam kalau banyak ada saluran-saluran masing-masing. Saluran-saluran itu yang kayak kita tubuh ya, kayak saluran pipa itu, ya. Itu bisa seluruh pipa atau saluran-saluran kalau dipotong nanti seperti ini. Seperti ini dari dindingnya tadi. Ini sel-sel spermanya. Yang dimiliki sperma sudah jadi. Atau ini kalau dipotong lagi, seperti ini. Ini dindingnya, ini sel-sel yang sudah mati jadi ini. Sel-sel toli ini sel yang membentuk sel-sel sperma ini. Ini sel-sel sperma sudah jadi. Jadi perkembangannya dari selnya kan terus berkembang terus sampai menjadi sperma. Jadi setelah menjadi sperma makan waktu 70 sampai 75 hari. Jadi makanya kalau pengobatan sperma, nanti kan ada kerusakan bentuk, jumlahnya kurang, nggak bisa sekarang berarti belum sembuh nggak bisa, ya, karena pertumbuhan selnya itu juga benar 3 bulan, minimalnya 3 bulan. Itu bisa terjadi produksi dari sini nanti baru dikeluarkan melalui saluran tadi, ya, yang tadi keluar kemudian masuk ke gudangnya tadi. Nah itu baru nanti kelihatan berada di ejakulasi. Jadi karena waktu yang cukup panjang juga pada proses pembuatan sperma ini, juga banyak pengaruh juga oleh faktor-faktor lain. Nanti kita jelaskan tentang apa yang mengganggu ya, ini prosesnya. Sel-sel toli ini dipengaruhi oleh hormon testosteron. Testosteron ada di dinding ini untuk memproduksi sel-sel ini. Jadi kalau hormonnya kurang, testosteron juga akan kurang, perintah produksi sel-selnya juga akan kurang. Ini secara umum, jadi sekarang standar sperma analisa, jadi kalau volumenya memang antara 2 sampai 2 cc minimal ya, minimal kita yang dikeluarkan tadi ya, yang campuran dari kidney, kemudian dari prostat, dari vaginal, itu ada kurang lebih minimal 1,5 cc. Ini standar yang terbaru, tahun 2010 itu masih sama, 2011. Jadi memang ada penurunan. Kemudian jumlah sperma sendiri per cc-nya kalau 1920, kalau 2010 itu sudah turun jadi 15 juta, standarnya sudah yang cukup. Gerakannya dulu di atas 50% harus baik, terus sangat baik. Sekarang cuma 32%. Derajat tahun makin turun. Saya khawatir lagi tahun 2030 mungkin turun lagi sperma. Jadi bentuk sperma dengan itu dari 50% normal. Sekarang dengan 2000 itu sudah hanya 15%. Tidak yang normal. 24% sudah cukup. Ya Allah, pemeriksaan kromosom segala. Jadi ada pergeseran. Jadi di sperma sendiri, kepala sperma ini sedikit ya. Dan depannya ini ada selain akrosum atau enzim. Enzim itu bahkan nanti menembus selaputnya sel telur. Jadi bayangkan sel telur itu mungkin kalau Anda waktu zaman
sekolah dulu, SMP, SMA dulu. Setelah dibuat sperma satu, hanya cukup satu sudah cukup. Tidak mudah itu, karena telur itu kan kalau ini kan ada kan ayam telur ayam, di dalamnya ada kulit, ada cairan, ada kulitnya. Kulit ini kalau di dalam manusia memang ada tumulus. Nah, tumulus ini tidak bisa ditembus oleh sperma, dia harus ditembus oleh sperma yang punya akrosum yang ada enzimnya. Dan satu sperma nggak bisa nembus sampai habis kromosomnya, akrosum nanti tumusnya sampai ketembus ke sel telurnya. Jadi tentu perlu beberapa bahkan ratusan sampai ribuan sel sperma yang saling membantu memikis dari tumbuhnya, jadi baru satu bisa menembus. Jadi kalau dia kan melakukan kan apa satu sperma apa yang bingung harus banyak. Jadi itu mungkin harus perhatikan. Karena ada proses yang di kepala sperma ini ada kromosom atau yang berisi kromosom. Ini yang nanti biasanya diperlukan dari spermanya, kromosomnya gimana. Jadi ini kepalanya sebagai intinya, kemudian ini ada lehernya, ini adalah motornya. Jadi motornya dari bergeraknya itu sebagai penggerak ekornya ini sebagai penggerak. Jadi penggerak kayak baring-baring. Ekornya memutar baring-baring, yang motornya dari lehernya ini. Iya, itu kalau berani kalau kita lihat pembicaraan dari kepala ya ada buku tidak ada di ini adalah akrosomnya dan ini sudah istilah dari sperma oligo itu kalau sebenarnya kurang dari masyarakatnya kurang dari normal dari 15 itu aja asteno itu kalau gerakannya atau motilitasnya kurang dari 32. Kalau darah tuh morfologinya atau bentuknya kurang dari 4%. Kalau asuhu tidak ditemukan sperma di dalam ejakulatnya, jadi hanya cairan tok. Hipospermi kalau volume cairan sperma kurang dari 1,5 cc. Ini sebenarnya juga penting juga cuma hipospermi ini kalau cairan sedikit, cairan sperma tadi tidak bisa mengantar sperma untuk menutup mulut rahim. Jika dia mungkin hanya sampai di jenis vagina aja, karena bisa menutup mulut rahim, sehingga sperma nggak bisa masuk, karena nggak bisa masuk ke dalam rahim, tapi nggak bisa sampai ke membolehkan telurnya. Jadi itu. Tapi tidak terus bukan berarti nanti pas itu ada teknik. Hanya karena kalau sperma cairan sedikit, usahakan pas hubungan istri atau kebetulan, atau istri atau kebetulan kan orgasme adalah sperma masih bisa hidup dengan cairan dari vagina. Tapi dia tidak bisa hidup dari cairan lain. Nanti kan supaya cairannya banyak pada saat hubungan dikasih air dulu, dikasih jeli dulu, nggak bisa. Sperma itu kopong, ya, gampang mati. Kesenggol cairan lain mati. Maaf, kadang-kadang kalau dikasih gel, kalau sperma kontak dengan gel pada saat hubungan, sebenarnya dia kontak mati. Kena air mati, kecuali dari vagina, cairan vagina sama cairannya sperma semua. Jadi seperti itu. Next. Oke, saya langsung kami kita berikan ini sudah sampai bermain kemarin. Jadi saya itu dari kalau 12 bulan, 100 nggak dapat bulan, berarti ada tidak berarti. Ada kewajiban terlibat dengan student, kalau terlibat sudah pernah hanya student belum pernah sama sekali. Jadi kalau tertarik terlibat belum pernah ya, sudah pernah. Nah saat ini persentasenya 15-20% untuk pasangan sudah dipopulasi. Next. Penyebab secara umum saya sudah sampaikan ya, jadi bahwa sama. Kemungkinan keberaniannya sama. Jadi paling 80%, berarti 80% yang pasangan 10%, ya, dan itu kalau kita 10%. Jadi semua perannya sama. Memang sering kalau dalam satu pelajaran kita praktek itu biasanya di perkumpulan itu yang perempuan, yang cewek, karena kalau ada masalah ini cari cewek mesti jadi cewek. Mungkin kalau sekarang mungkin sudah ya milenial mungkin sudah enggak ya. Kalau saya kerja di Gresik itu sudah pasien ini sudah suaminya dan istri 3 kali. 3 kali tetap dia kan pas datang ke saya, dia pernah dulu, pernah mengasuh semua juga. Nanti 10 kali pun nggak akan dapat juga pasti. Jadi karena nggak mau bekerja, dia merasa kalau saat hubungan sudah ejakulasi, berarti
subur gitu aja. Kalau dia bisa menjawab itu cairan kok nggak ada benihnya sama aja, berarti kan nggak ada isinya, nggak bisa membuahi. Jadi seperti itu. Next. Ini sudah mengarah ke investor pria, ya kudus pria. Jadi memang ada beberapa. Memang secara kromosom, bawaan dari kromosom ya, mungkin pernah ingat ada Klinefelter, ada Turner syndrome dan lain-lain yang menyebabkan gangguan dari kromosom X atau Y-nya ya, atau yang lain, atau lengan X, lengan Y-nya juga ada. Nggak usah terlalu dalam. Kemudian testis sendiri, untuk diketahui ada beberapa penyebab. Satu andesensus. Andesensus adalah testis yang tidak turun, tidak turun ke kantongnya. Jadi mungkin contohnya seperti ini. Ada masih di perut, ada yang masih di perut, ada yang masih sudah di selakangan, di inguinal ya. Ini kalau ada sampai turun di testis, di kantongnya, tetapi tidak sampai masuk. Dia hanya di atas kantongnya yang tinggi, di bagian atasnya. Atau sampai masuk. Jadi kejadiannya kalau abdominal sekitar 15%, kalau di selakangan 25%, kalau yang enggak turun sampai mentok ke bawah itu sekitar 60%. Kejadian ada sensus ini. Jadi tetapi maaf kalau masih pacaran ya nggak bisa Anda ngecek prostasnya. Saya berapa ya, sudah turun belum ya, jangan loh ya nanti jadi masalah. Jadi seperti ini. Kalau dia tidak pada tempatnya, kalau dia tidak turun di tempatnya, kendalanya adalah testis itu peka terhadap perubahan suhu, terhadap tekanan, terhadap perubahan suhu. Testis itu punya kantong yang fungsinya sebenarnya adalah termoregulator. Dia menjaga suhu testis ini, suhunya tidak naik, tidak turun lebih dari 2 derajat. Ya, mungkin yang bapak-bapaknya ya, ayah-ayah mungkin bisa mengamati kalau lagi sedang kedinginan, sedang mandi. Kantong ini akan mengkeret ya, mengkeret dengan sendirinya dia akan nempel ke atas ya. Mungkin kalau ibu-ibu udah ngamati juga, loh kenapa kok jadi mendelep kayak gitu. Tujuannya mengkeret adalah dia mendorong testis ini, karena mengkeret dia mendorong ke atas sehingga karena di luar dingin, karena sebelum dingin dari mandi atau barang tadi dingin di luar itu dingin, dia akan mendorong telur ini ke atas supaya mendekati tubuh sehingga ikut panasnya tubuh, sehingga suhunya tidak sampai turun. Kantongnya pun juga akan melengket ke telurnya, tujuannya kayak orang pakai jaket jadi tetap hangat, suhunya enggak turun. Ya. Pada saat kepanasan dia akan berlaku sebaliknya. Molor dia, ya molor. Tujuannya sebaliknya, telurnya akan menjauh dari tubuh supaya nggak kepanasan dan kantong juga melonggar supaya nggak sumuk, nggak kepanasan, ya. Jadi makanya itu efek-efek yang kalau yang dari kantongnya ini, ya. Jadi kalau dia sudah banyak di dalam perut, banyak di saluran selakangan ataupun di telur yang bagian atas, dia akan kepanasan terus. Sejak kecil dia kepanasan, dia akan nggak berfungsi, nggak berkembang, ya. Sehingga kalau mungkin Anda punya keponakan atau mungkin anak, perhatikan sejak masa bayi turun enggak telurnya ini, ya. Sebab itu kalau sudah pada saat sudah lewat masa puber atau mungkin sampai 5-6 tahun masih belum turun, biasanya sudah rusak. Jadi kalau sudah rusak, kasihan nanti di masa depannya dia enggak berfungsi kesuburannya. Jadi tolong diperhatikan. Ini ya andesensus. Kalau varikokel itu adalah pembesaran pembuluh darah atau varises di daerah testis. Jadi kalau secara penampakan dari luar seperti ini. Jadi ini kantongnya di luar itu kelihatan banyak urat-uratnya gini. Ya, kalau di dalamnya kita buka seperti ini, banyak pembuluh darah yang melebar. Pembuluh darah yang melebar ini kalau kita banyak varises ya. Yang tadi terjadinya di testis. Namanya varises ini kan darah kotor yang harusnya dicuci ke ginjal, dikirim ke ginjal, tapi dia masih menggenang di sini. Tentunya darah kotor ini akan meracuni proses produksi di dalamnya testis ya, sehingga testisnya terganggu, spermanya bentuknya jadi rusak ya. Jadi bentuknya, gerakannya juga akan berkurang, bahkan jumlahnya bisa menurun ya. Bahkan panas dari pembuluh darah ini dia kan biasanya sampai melebar sampai ke atas testis. Panas dari pembuluh darah ini dia membuat panas juga dari testisnya ya. Testisnya karena pembuluh darah itu kan panas, pada saat dia banyak dia akan juga membuat panas telurnya sehingga akan banyak sperma yang rusak ya. Paling sering di testis kiri, karena secara anatomi bawaan testis kiri itu ke ginjal dia itu arahnya tegak lurus. Tapi kalau yang dari testis kanan arahnya agak menggok, jadi dia lebih bisa lewat dengan baik. Kalau tegak lurus ini, kalau sering tekanan perut meningkat ya, hati-hati dengan orang-orang fitness yang terlalu kuat ya. Kemudian obesitas itu juga nanti biasanya darah balik jadi terhambat sehingga akan menggenang di sini. Ya.
Kemudian orkitis ini kalau ada radang atau infeksi pada telur, pada testis, kita juga orkitis ya. Mungkin kayak orang kadang-kadang perhatikan ini orang yang sering parotitis ataupun gondongan ya, yang ada di sini badannya panas. Virusnya di sini biasanya kalau dia nggak diobati dengan baik dia menjalar sampai ke testis ya. Memang gondongan ataupun parotitis itu mungkin hanya sekali seumur hidup ya, karena tubuh langsung buat antinya. Tapi kalau dia sampai di sini teman-teman menjalar ke testis, harus segera diobati. Kalau enggak nanti rusak jaringan testisnya, dia akan jangka panjang akan terjadi infertilitas. Atau juga penyakit lain kayak GO ya, gonorea, yang infeksinya di saluran kencing, dia akan menjalar ke testis menjadi radang infeksi sehingga bisa menjadi kerusakan dari testisnya ya. Injury ini ada ada perlukaan ataupun benturan ya. Ya seperti inilah tadi mungkin pas gambarnya ya. Pas kecepit ataupun ketendang ataupun keperkes, hati-hati ya yang ibu-ibu ya, jangan terlalu gemes. Kalau keperkes nanti jadi masalah jangka panjang ya. Jadi sampai injury ya. Kemudian saluran yang buntu, jadi seperti ini. Jadi dari pabriknya tadi dia harusnya keluar, tetapi dia nggak bisa keluar karena infeksi, sehingga terjadi sumbatan di saluran keluarnya ini. Ya, jadi saluran keluarnya ini jadi tersumbat. Jadi nggak sperma dari yang diproduksi oleh testis tadi nggak bisa nyampe ke gudangnya tadi. Ya. Kemudian bisa diproduksi ini jarang, tetapi ada. Jadi jadi semua jaringannya membentuk menjadi jaringan ikat. Kemudian tadi juga pada saat mau radiasi atau kemoterapi, kalau mungkin ada sesuatu, ada pengobatan yang harus dilakukan. Jadi kalau bisa sebelum diradiasi, di freezing dulu aja spermanya kalau perlu seperti itu. Jadi dikeluarin, dicuci, nanti dibekukan. Jadi dengan suatu saat untuk bayi tabung masih bisa. Ya. Ataupun penyakit gonadotoksit drug, jadi obat-obatnya untuk gonad. Hati-hati pada paling sering adalah untuk atlet ya. Atlet biasanya orang yang pengen cepat badannya dempal ya, disuntik testosteron ya, orang-orang fitness aja. Testosteron sintetis ataupun anabolik steroid itu akan masuk ke dalam tubuh, membuat tubuh ini kadar testosteronnya tinggi. Kadar testosteron yang tinggi tadi membuat otak mempersepsikannya, oh ini testosteronnya masih banyak. Karena masih banyak, otak tidak memerintah testis atau buah zakar untuk memproduksi testosteron, sehingga padahal pertumbuhan sel sperma hanya bisa tumbuh oleh testosteron dari tubuhnya. Ya. Jadi sehingga otak nggak memerintah testosteron ke testis, sehingga testis nggak produksi sperma. Jadi badannya gede, dempal, tapi spermanya nggak keluar. Jadi itu hati-hati kalau untuk obat-obatan yang gonadotoksit ya. Kemudian hormonal, jadi memang secara tubuh bawaannya hormon untuk produksinya kurang, itu juga bisa. Next. Yang lain, organ lain, jadi seperti seperti ada gangguan ereksi, ya, gangguan ejakulasi. Jadi dia ada gangguan ejakulasi itu, ada yang memang kayaknya dia sudah merasa hubungan, tapi kok nggak keluar-keluar, ya. Atau dia merasa sudah keluar, tapi nggak ada cairan yang keluar, ya. Ada seperti itu. Ada yang juga keluarnya kok sedikit sekali ya, gitu. Kita ada retrograde ejakulasi istilahnya. Spermanya itu pada saat ejakulasi dia tidak keluar ke penis, tapi balik ke kandung kencing. Jadi retrograde balik kandung kencing. Jadi kalau setelah ejakulasi dia dicek urinnya, di urinnya mengandung sperma, banyak sperma karena dia retrograde ya. Ini biasanya pada orang-orang yang diabetes, ada orang yang pernah infeksi saluran kencing yang berat atau pernah pemasangan kateter jangka panjang. Itu ototnya, klepnya di kandung kencing itu lemah sehingga dia akan balik. Jadi, kemudian vasektomi memang dia pernah KB, gangguan sarafnya karena mungkin kecelakaan atau operasi di daerah situ. Penis yang tidak normal, penis tidak normal itu ada yang lubangnya itu tidak di ujung, tetapi di bawahnya, kita nyebutnya hipospadi bawaannya. Jadi kalau kepala penis, jadi dia ada di bawahnya sini. Mungkin dari kepala, di bawahnya kepala, bahkan sampai ke pangkal dari penis, lubang kencingnya. Jadi pada saat ejakulasi tentu akan masuk ke vagina. Itu yang ada kemungkinan seperti itu juga ya. Kemudian masalah saat hubungan sama istri, ini ya bisa, saya kira mungkin ada kalau wanita biasanya vaginismus, beberapa kasusnya vaginismus pada setiap kali hubungan nggak bisa ya karena ketakutan ataupun memang disfungsi ereksi ya, istrinya suaminya nggak bisa untuk ereksi ya.
atau memang nggak ngerti. Ya ada beberapa kasus kemarin itu yang saya heran, ada 2 tahun dia menikah, datang lapor untuk meriksa untuk saya nggak punya anak. Hubungan rutin, bisa orgasme bisa. Jadi setelah diperiksa sama dokter Maya, ternyata 2 tahun menikah tapi masih gadis. Selaput darahnya belum pecah, belum tembus. Ternyata cara hubungannya salah. Jadi dia hubungannya mungkin waktu awal menikah mereka bukan penetrasi ke vagina, tetapi waktu penetrasi ke vagina dia sakit, si istrinya sakit, si suaminya nggak tega, terus akhirnya dibelokkan ke atas. Jadi mungkin kalau bibir vagina, jadi dia cuma hanya gesek ke klitoris saja. Mungkin dua-duanya akan orgasme karena klitoris dan sama-sama mungkin si suami juga terjepit, tetapi tidak masuk ke dalam vaginanya sehingga nggak ada yang sperma dikirim ke kandungannya. Jadi seperti itu. Jadi karena ya orangnya lugu banget mungkin ya. Padahal orang zaman sekarang loh ada internet loh ya, tapi saya nggak tahu. Nggak lihat my fans gitu mungkin ya. Kemudian kesehatan secara umum dari penyakit liver, penyakit ginjal ya, itu juga bisa. Kalau liver yang berat, ginjal yang berat, hormonnya, testosteronnya akan menurun jauh ya. Penyakit darah juga begitu, kalau sudah jangka panjang dia akan mengganggu produksi dari testosteronnya. Lifestyle, ini obesitas, merokok, ya, diet, exercise, faktor psikologis ini pengaruh banget. Jadi faktor psikologis ini yang kadang-kadang tidak disadari karena pengaruhnya pelan-pelan tapi jangka panjang. Mungkin akan saya terangkan lebih tajam lagi setelah ini. Tolong next. Jadi tadi kayak alkohol itu kan jadi penurunan kualitas sperma. Tetapi alkohol, rokok itu ya, itu sebenarnya kayak nggak semua orang sama. Ada yang tahan, ada yang nggak tahan. Ya istilahnya begitu. Ada tubuh bisa menetralisir dari istilahnya racun yang masuk ke tubuh yang untuk merusak sperma. Ada yang bisa. Jadi kayak rokok, ada mungkin Anda punya saudara, punya teman rokok buanter, anak akeh. Ya. Alkohol juga begitu. Konsumsinya rutin, tapi anaknya juga banyak. Jadi tergantung dari tubuh masing-masing, tetapi secara umum memang pasti terganggu, terutama orang Indonesia ya, kalau orang mungkin masih pengaruh. Kemudian narkoba, jadi narkoba juga selain merokok, narkoba juga merusak produksinya karena hormonnya biasanya akan menurun ya, gerakan sperma juga ikut teler kayak orangnya pada saat pakai, jadi lemes jadi dia tuh spermanya. Memang obat doping yang tadi ya kayak testosteron sintetis tadi menurunkan produksinya ya, karena obat doping tadi testosteron sintetis tadi ya. Indeks massa tubuh ini mungkin Anda gemuk apa enggak tadi ya. Jadi kalau orang makin gemuk, orang laki-laki makin gemuk, sampaikan dokter Maya kemarin perempuan. Juga kalau laki-laki sama. Visceral fat atau lemak perut itu pengaruhnya besar terhadap produksi testosteron. Jadi produksi testosteron itu bahan bakunya adalah lemak perut. Ya, lemak perut. Tetapi pada kondisi lemak perut terlalu banyak, testosteron tadi akan berubah lagi menjadi estradiol atau estrogen hormon perempuan ya, sehingga akan menurunkan testosteronnya turun, produksinya tentu rendah, jadi karena perintah produksinya rendah ya. Jadi kalau pria, kalau kemarin wanita lingkar perut paling enggak maksimal 80, kalau laki-laki lebih longgar lagi 90 ya, 90 ya. Kalau di atas 90 biasanya sudah mulai ada kekurangan atau gangguan pada produksi testosteronnya ya. Jadi kalau yang celananya sudah nomor 34 sudah hati-hati, sudah pas berarti ya. Di atasnya itu berarti sudah mulai menurunkan ya. Kalau indeks massa tubuh nanti saya ajari ngitungnya bagaimana ya. Yang di atas 29 itu lebih berlebih, kurang 19 itu kayak kurang gizi ya. Ya. Stres menurunkan fungsi testosteron ya, usia juga begitu, tidak bisa dipungkiri, hormonnya menurun walaupun masih ada spermanya, konsentrasinya mungkin masih ada. Kemudian ini panas di daerah testis ya, varikokel ya. Panas di daerah testis tadi saya bilang tadi ya, varikokel, celana ketat, kerja panas di daerah testis. Nah, ini mungkin untuk Miss Rosi juga ngingetin Master Chef. Karena pada saat kompornya besar, mungkin kompor zaman dulu ya, kompor gede itu di daerah sini kan, tentu jadi panas di daerah testis itu juga akan jadi kepanasan. Ya itu juga harus ada pakai pelindung ya, harus pakai pelindung. Jadi sehingga panas dari luar nggak masuk. Hati-hati dengan celana ketat ya. Hati-hati dengan berendam ataupun sauna ya, berendam dengan air panas. Kalau hanya mandi biasanya cuma lewat aja nggak apa-apa. Tapi kalau berendam terlalu sering juga nggak bagus karena mateng nanti si spermanya direbus. Olahraga berat itu karena terlalu tinggi juga akan mempengaruhi hormon stresnya naik sehingga akan testosteronnya makin turun. Ya.
Tapi kalau rutin dan optimal ini makin meningkatkan kesuburan. Jadi sebenarnya kalau dari secara penelitian itu cukup 30 menit per hari ya, olahraga itu sudah bagus untuk meningkatkan testosteron. 30 menit per hari, tapi rutin. Jadi jangan, mungkin ada olahraganya 2 jam tapi Sabtu sama Minggu tok. Nggak berguna, dapat capeknya tok, nggak naikkan testosteron. Ya, 2 hari sekali 30 menit cukup maksimal. Kemudian beberapa makan kayak diet daging merah, ikan, antioksidan ini juga akan meningkatkan konsentrasi karena dia akan menaikkan testosteron. Kafein sering mesti tanya, dok saya ngopi nggak apa-apa kah? Kafein itu sebenarnya memang kontroversi, tetapi secara umum kafein itu kan meningkatkan metabolisme sel. Jadi pada saat minum kopi, Anda akan merasa terjaga, Anda merasa seger ya. Begitu juga di sperma. Sperma juga akan gerakannya makin bagus. Tetapi kalau kopinya terus-terusan, sperma digerakkan terus, aktif terus, lemes suwi-suwi. Ya. Jadi ada batasnya, kopi paling nggak maksimal cuma 2 gelas sehari. Ya. 2 cangkir sehari ya, masih boleh tapi. Ya. Next. Next. Ini contoh untuk mengukur berat BMI tadi. Kalau tadi berat badan dikurangi tinggi badan kuadrat ya. Tinggi badannya tadi dalam meter ya. Tinggi badan dalam meter kilogram. Jadi kalau Anda sekarang beratnya Anda kan 70, tingginya 106, 1, bukan 160 tapi 1,6-nya ya. 1,6 kuadrat bagi 100 nanti berapa angkanya. Jadi ini dalam kilogram, ini dalam meter ya. Anda kan kurang di 18, kekurangan berat badan, 18 24 normal, 25 29 beratnya lebih, 30 lebih kegemukan. Next. Nah ini yang juga untuk diketahui dari kan serba-serbi sperma itu. Jadi stres atau oksidatif stres itu pada sperma itu banyak hal. Seperti polusi, ya, obat-obatan, merokok tadi ya. Ini resume tadi ya. Jadi sperma yang nggak normal tadi, kemudian ada infeksi tadi, ada varikokel, jadi terlalu lama di saluran, ya, ada cancer. Ini akan menyebabkan kerusakan sperma, jadi proteinnya rusak, lipidnya apa, sehingga ada penuaan atau mati secara cepat, DNA damage atau kromosomnya rusak, ya. Jadi sehingga spermanya rusak, mengalami infertilitas. Next. Jadi penanganannya bagaimana? Kemarin saya menstruasi pokoknya gimana termasuk penanganannya. Jadi makanya penanganannya mungkin karena secara awam saya tampilkan secara awam dulu aja nggak sampai secara medis ya. Jadi pertama kita adalah harus menghilangkan kelainan. Kalau kita tahu penyebabnya tadi apa gitu ya. Penyebabnya apa? Ini kan penyebabnya varikokel. Dia kalau memang berat sekali, varikokel itu memang ada grade-nya 1 2 3. Kalau grade-nya udah berat sekali yang 3 kayak tadi, ya mungkin terpaksa harus dioperasi. Kalau grade 1 masih bisa dengan obat-obatan, mungkin masih bisa. Atau mungkin tadi karena pemakaian obat-obatan untuk fitness, berhentikan obat-obatan fitnessnya. Biasanya dalam 3-4 bulan dia akan sudah tumbuh lagi, sudah normal lagi. Ya. Atau ada infeksi, diobati infeksinya sehingga bisa menjadi kembali secara alamiah ya. Jadi pengobatan konvensional. Jadi ini kita target utama mesti ke sini dulu. Semua pasien diarahkan ke sini dulu ya. Apabila tidak diobati gagal ya, idiopathic tidak unexplained ya, maka akan menjadi ke teknologi reproduksi berbantu. Jadi seperti ini. Next. Jadi yang berbantu itu bisa mulai dari IUI ya, inseminasi intrauterin, ataupun dengan yang pembuahannya di luar tubuh atau IVF ya, bayi tabung ya. Ini hanya teknik untuk ITSI atau enggak. Next. Nah ini yang untuk Anda perlu ketahui apa yang harus Anda lakukan dengan testis Anda dengan sperma Anda. Next. Secara umum saat ini mungkin dari penelitian yang dilakukan di Amerika bahwa sebenarnya ada penurunan. Jadi saat ini memang kita banyak oligoastenoterato, jadi sperma yang nggak jelas penyebabnya ya. Penyakit dan kekurangannya apa. Jadi ternyata memang salah satunya adalah tanah yang tercemar, polusi udara, pertumbuhan yang terlalu cepat dan penduduk maksudnya ya, dan waktu penyimpanan yang lama, menurunkan kandungan mikronutrien di dalam makanan. Jadi makanan ini juga masalah. Sehingga pada penelitian brokoli aja yang mengandung kalsium, folik acid, magnesium. Pada tahun 85 kandungannya seperti ini, 103, 47, folik acid, magnesium 27. Tahun 2002 diteliti kalsiumnya tinggal 28. Folik acid tinggal 18, magnesium tinggal 11. Ini contoh-contoh yang jadi masih mengalami penurunan. Kacang-kacangan juga begitu ya, dari 56 tinggal 22 kalsiumnya. Asam folatnya makanya kadang Anda perlu karena kalsium menjadi 30, folik 14 18 ini
Potato sendiri magnesium kalsiumnya juga turun dari 14 menjadi 3 ya. Carrots ya, mungkin wortel Anda juga turun juga ya. Banana juga begitu. Jadi hampir semua makanan itu mengalami karena tadi ya industrialisasi itu membuat si tanah ini mungkin terganggu sehingga kandungannya menurun. Next. Jadi dengan sendirinya Anda perlu lebih untuk beberapa bahan tadi ya. Jadi bahan-bahan mikronutrien yang sekarang untuk sperma yang perlu kita ada seperti L-karnitin ya. L-karnitin ini seperti untuk radikal penangkap atau menangkap produksi energi sperma, karena itu sperma yang lebih baik motilitasnya pakai ini. Jadi L-karnitin, L-arginin, glutathione, koenzim 10, asam folat ya. Ini untuk semua punya fungsi yang diperlukan. Selen, zinc, vitamin E. Oke. Next. Bahan makan yang baik untuk kualitas sperma. Jadi kalau ini sebenarnya zinc itu tadi kan kita perlukan. Ada di mana dia? Ada di tiram, ada di sapi kambing, kacang mente, almond ya. Selenium juga gitu, ada di tuna, di salmon, ikan putih, kerang ya, sapi ini. Zat besi ya ada di tiram, kuper ya, mungkin beberapa kurang yang tadi yang kita bisa harus penuhi. Jadi konsumsi zat-zat ini akan bagus untuk kesuburan Anda ya. Jadi tetapi tadi nggak boleh dipotong-potong. Itu lagi ada vitamin D, vitamin D jangan. Sebaiknya harus lengkap. Ya. Next. Saran makanan. Jadi kalau buah-buahan sayuran sertakan buah berwarna cerah ya. Karena buah berwarna cerah itu ada antioksidan yang namanya lycopene. Lycopene itu akan memperbaiki bentuk maupun gerakan sperma. Jadi buah yang cerah warna-warna seperti buah yang merah pokoknya ya. Entah itu buah naga, jambu biji yang merah, tomat ya. Semangka ya, khusus tomat kalau lycopennya sudah meningkat dia dipanaskan dulu kayak direbus tapi tidak sampai berat, hanya kayak dipanaskan hanya membuat layu aja. Itu nanti kadar lycopennya akan makin tinggi baru dikonsumsi ya. Ikan-ikanan juga begitu ya. Jadi kemudian dikurangkan ada rendah karena ikan rendah lemak ya, pilihan ikan berminyak seperti salmon dan lain-lain omega 3-nya tinggi. Kacang-kacangan juga rendah lemak ya, sumbernya bagus sih. Kacang. Kemudian yang tidak boleh kayak daging-daging proses sebaiknya dikurangi ya, biskuit dan lain-lain juga dikurangi, banyak gula juga dikurangi ya, gula-gula karena dia akan menjadi karbohidrat, akan makin gemuk orang-orang ini. Kelebihan panas juga. Next. Olahraga tadi ya pokoknya yang cukup ya, jangan terlalu berat. Tidur juga harus cukup bagus, kurangkan merokok, hindari penyebab kerusakan sperma ya, sperma langsung, pengurangan oksidan. Next. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa ngobrol. Thank you Dr. Henry, boleh kita kasih tepuk tangan, sangat jelas paparannya ya. Langsung saya mulai dengan pertanyaan saya, mungkin teman-teman juga boleh menyiapkan pertanyaan, nanti kita langsung tanya jawab case by case. Karena saya asumsikan di sini teman-teman sudah pernah analisa sperma ya, pastinya udah tahu, karena ini bukan hal yang umum ya, saya asumsikan teman-teman pastinya udah analisa sperma. Tapi kalau teman-teman belum pernah dan mau bertanya dipersilakan ya. Dokter, saya mau bertanya, jika orang tua kita itu punya masalah dengan sperma memang ya dok ya. Misalnya papa mertua saya itu dulu 10 tahun nggak punya anak dok. Dan kasusnya sama dengan suami saya, spermanya OAT. Bahkan papa mertua tuh dulu sempat azoospermia juga. Itu apakah nurun dok? Gitu. Iya, jadi mungkin kita harus tahu sebabnya. Kalau tadi kan sudah bilang bahwa penyebab dari gangguan infertilitas pria, salah satunya memang kromosomal. Ya, kromosomal. Dok, sorry, boleh lebih dekat? Iya. Ya, sorry. Kromosomal. Jadi secara memang penyebabnya kromosom. Tetapi ada istilah kita kromosom itu enggak murni 100%. Ada istilah mosaik dalam tubuhnya. Ada yang memang mengandung zat ya kromosom yang enggak normal, tapi masih ada yang normal. Itu tinggal jumlahnya banyak mana gitu ya. Sehingga kadang kondisi tertentu sebenarnya kalau murni dia gangguan kromosom dia enggak punya anak. Harusnya gitu. Iya, tetapi kalau dia masih ada mungkin memang mosaik ataupun masih ada variasinya. Jadi masih bisa, tetapi ya memang harus dicek yang lainnya bagaimana, faktor yang lain bagaimana. Sebab bisa aja gen yang turun ke suami, mungkin gen yang normalnya yang bisa. Jadi seperti itu, jadi mungkin iya bisa, tetapi enggak 100%. Punya kekhawatiran ketika suami itu spermanya juga OAT, mungkin teman-teman mengalami hal yang sama ketika kita punya anak laki-laki kita itu juga mengalami masalah infertilitas yang sama. Berapa persen kemungkinan itu dok? Jadi kalau seperti tadi kita lihatnya kalau andaikan dia secara genetik dicek
mosaik ataupun dia full dari memang dia. Kalau persentase dia itu hanya sekitar 10-20% aja sebenarnya. Jadi masih, sebab secara seleksi alam sebanyak orang yang sudah ada gangguan kromosom biasanya memang sudah akan berhenti nggak punya anak. Ya. Kalau masih punya anak berarti dia masih ada sekitar, dan menurun akan lebih rendah lagi. Oke, tadi dokter menyebutkan kromosom mosaik. Apakah saat ini walaupun kita belum punya anak, kita bisa cek kromosom sperma kita, Dok? Sebenarnya sih bisa-bisa aja, ada istilahnya nanti kan diperiksa dari bibir dalam, jadi pipi itu dilihat nanti kita dari epitel pipi ya, Dok, ya? Epitel pipinya bisa dicek. Oke, itu bisa ketahuan ya? Bisa ketahuan. Apa yang harus saya lakukan ketika misalnya kromosom suami saya misalnya mosaik gitu setelah dicek dari epitel pipi? Nanti paling nanti akan timbul, oh ini mozaik nanti berapa persen, tapi setelah itu akan membuat Anda ragu-ragu sendiri sebabnya. Diterus ke apa enggak ya, itu prosesnya. Diterus apa enggak prosesnya. Sekarang targetnya apa? Jadi mending kalau saran saya targetnya kita udah punya anak, mending periksa mozaiknya itu di embrio. Oke, ini menarik ya. Periksa kromosomnya mosaik atau enggak di embrio usia berapa ini, Dok? Setelah embrio diambil, setelah embrio kan muncul, kita dapat embrio pada saat hari ke-5 itu, kita bisa ambil embrio yang sudah jadi itu, kita ambil sebagian selnya. Untuk kita periksa PGD atau PGS. PGDA ini bisa ngelihat ya kromosomnya mozaik atau enggak. Oke. Jadi itu tadi bagus apa enggak kromosom itu akan lebih langsung ada tindak lanjutnya. Tindakannya. Jadi epitel pipi cek itu kayak enggak berguna ya. Kita cross check aja sebenarnya. Terus ini diturunkan ke anak laki-laki atau ke anak perempuan, dia juga bisa punya masalah infertilitas? Paling sering kalau pada pria adalah di lengan Y, ya, lengan Y. Jadi ada jadi Y-nya itu kan ada beberapa sekuen dari gennya itu. Di situ yang ada gangguan, yang ada mutasi sehingga rusak. Dan lengan Y itu dengan sendiri, kalau lengan Y tentu dia akan turunnya ke anak laki-laki. Karena wanita nggak punya kromosom Y, kan adanya kromosom X, jadi seperti itu. Jadi ayah yang spermanya mungkin bermasalah tidak akan menurunkan infertilitas kepada anak wanitanya ya, Dok. Baik, confirm. Kita punya anak perempuan aja, baby. Enggak bercanda. Oke, Dok. Pertanyaan berikutnya, apakah testis yang ukurannya lebih kecil dari normal itu juga kapasitas produksinya lebih sedikit? Tidak mesti, karena testis yang kecil memang kita ada batasan minimal sekitar 10 cc istilah kita, 10-12 cc. Cara ngukurnya gimana ini, Dok? Seberapa sih? Sebenarnya kita ada istilah kita orkidometer. Orkidometer itu kayak penggaris, ada lubangnya di tengah, nanti ada ukurannya di situ 5, 10, 11, 12. Ada penggaris untuk ngukur testis, Dok? Ada istilah, tapi di medis ya, orkidometer ya? Istilahnya. Oke. Alatnya ada di tengah itu ada lubangnya, kemudian nanti kita masukkan testisnya tadi, yang paling pas ukurannya berapa, seperti itu. Itu kalau hanya secara fisik. Tapi kalau mau diperiksa lagi juga pakai USG juga bisa. Kita lihat berapa senti dia, kita kalikan volumenya bisa ketemu juga. Oke, Dok. Analisa sperma. Kenapa tiap kali kita analisa sperma itu patokannya selalu beda dan cara ngelihatnya gimana? Pada pemeriksaan analisis sperma memang secara normalnya kita bisa nyebut ini hasil yang pasti adalah setelah 3 kali pemeriksaan. 3 kali pemeriksaan analisa sperma baru ya, Dok? Sebab pada fluktuasi dari sperma itu memang ada fluktuasinya. Makanya dalam 3 kali pemeriksaan setelah hasilnya itu kita rata-rata berarti memang hasilnya sekian. Itu 3 kali, dan secara lega artisnya atau secara gold standarnya memang paling nggak 3 kali baru kalau makanya kalau pas kita pada kasus tertentu seperti ASUO atau ekstrim itu spermanya kurang dari 5 juta, kita akan melakukan recheck dan bahkan bila perlu kita recheck di lab lain. Ya, kita masih memikirkan ada kemungkinan human error juga kita lihat juga. Jadi seperti itu, memang tubuh produksinya nggak bisa rutin, tapi ada angka kurang lebihnya, makanya itu batasannya di sana aja. 3 kali cek dalam jangka waktu berapa lama, Dok? Sebenarnya 2 minggu sampai 1 bulan. Oke, baik. 2 minggu sampai 1 bulan kita ulang 3 kali, kalau masih confirm berarti itu merepresentasikan keadaan fertilitas ya, Dok. Betul. Seberapa tinggi pemeriksaan fisik dibanding hasil laboratorium? Dokter prefer mana, hasil lab atau pemeriksaan fisik, memegang testis, merasakan adanya varikokel, melihat besarnya buah zakar, yang mana yang lebih akurat, Dok? Tidak bisa dipisahkan, semua harus jadi satu. Mulai dari anamnese, kemudian kedua adalah pemeriksaan fisik, ketiga hasil laboratorium. 3 ini saling menunjang. Jadi ada mungkin kadang-kadang kita lihat testisnya kok kecil ya. Pada saat kita periksa spermanya banyak. Jadi ya nggak masalah. Berarti memang semua sel di dalam testis itu berfungsi. Ada testis yang besar tapi hasilnya sedikit.
kita mungkin berarti tidak semua sel di dalam testis itu berfungsi, ada seperti itu juga. Jadi atau bahkan kita lihat secara ini hasilnya sedikit spermanya bagus, kita juga bisa tolong di recheck lagi sperma analisanya. Jadi itu juga saling mendukung. Jadi kita recheck, oh ternyata memang salah pemeriksaan atau waktu itu ada yang tumpah atau dan lain-lain. Baik, kapan kita harus melakukan pemeriksaan hormon dok? Setelah analisis sperma dan fisik, lalu nextnya ke hormon atau seperti apa? Ya, pada saat diperiksa sperma sudah ada tertemukan ada kelainan dan jumlahnya nggak normal ya, ada batasan normal tadi. Andikan di dalam pada saat itu kurang, kita nyebutnya ekstrim ya, kurang dari 5 juta. Harusnya tadi kan minimalnya 13 juta. Jadi 15 juta tadi, kemudian dia cuma hanya 5 juta ke bawah, itu kita segera lakukan pemeriksaan hormonal. Atau dari pemeriksaan fisik, kita lihat kok testisnya kecil banget ya gitu. Kok testisnya kecil banget ya, jadi ini berfungsi apa enggak. Jadi seperti itu juga kita lakukan hormonal. Jadi setelah ada kecurigaan berikutnya dari pemeriksaan awal. Oke, untuk cek hormon biasanya yang dicek hormon apa saja dok? Kita lihat pertama hormon FSH. FSH itu adalah hormon yang untuk melihat fungsi dari testis ini, dia itu berfungsi apa enggak. Dia itu mulai dari sel sampai jadi dewasa, itu kita lihat hormon FSH-nya. Kemudian ada lagi hormon LH, hormon itu yang memproduksi hormon testosteron di dalam si testis. Kemudian hormon testosteron sendiri kadarnya cukup apa enggak, sama hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini adalah hormon yang mengganggu fungsi dari testosteron, kadarnya tinggi apa enggak. Jadi rata-rata itu kadang-kadang kita lihat ya tadi kemarin seperti Miss Rosi bilang satu hormon harganya sekian. Iya, Kadang-kadang 600 ribuan ya dok ya cek satu hormon jadi ya. makanya kadang-kadang kita sesuaikan dengan fisiknya. Jadi kalau memang curiganya nggak terlalu parah, kita cuma ngeceknya bisa di testosteron, FSH seperti itu. Oke, dok, biar efektif biasanya teman-teman kalau datang ke androlog itu selalu bayar biaya konsul, disuruh balik analisa sperma, besoknya tes hormon lagi. Biar lebih efektif kita datang ke androlog itu bawa apa aja dok supaya langsung tahu next step-nya seperti apa? Cukup bawa sperma analisa. Hasil yang terbaru minimal berapa lama? Sebenarnya paling sih terbaru ya, paling nggak 1 bulanan ya. 1 bulan sebelumnya itu ya? 1 bulan maksimal, 1 bulan itu paling bagus. Dari setelah kita tahu sperma analisanya, seperti saya tadi sampaikan Mas Rosi bahwa paling gampang adalah periksa pria, ya kan. Cukup sperma analisa kita sudah, oh Anda subur, udah nggak usah berbuat lagi, istri aja yang fokus. Oh atau Anda nggak subur, Anda harus berbagi dulu, istri nggak usah berubah dulu. Nanti akan ada keputusan seperti itu. Jadi sebaiknya cukup sperma analisa aja. Sebab kalau Anda datang langsung ke dokter andrologi, paling dokter andrologi akan menganjurkan sperma analisa lagi dulu. Ya. Walaupun secara fisik sudah dilihat, tapi tanpa dikonfirmasi ke sperma analisa kita belum bisa mengambil keputusan secara pasti. Step pertama pengobatannya apa dok? Misalnya punya infertilitas, either itu oligo, asteno atau tiga-tiganya. Step pertama biasanya dari dokter apa? Vitamin dulu atau apa? Sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, penyebab pertamanya adalah tergantung penyebabnya apa. Jadi kita cari penyebabnya dulu apa, baru kita ke pengobatan. Seperti saya sampaikan tadi ada kromosom, ada testis sendiri, ada varikokel, ada sensus, bahkan injuri atau apa, kemudian sampai hormonal yang kurang. Ya. Itu nanti baru kita mengarah ke pengobatan. Jadi tidak bisa, maaf ya kalau di iklan di internet atau apa sudah semua ini meningkatkan sperma gitu. Seseorang belum tentu sama kasusnya. Ada kasusnya mungkin tadi seperti mungkin kasusnya buntu, spermanya saluran keluarnya buntu. Dikasih obat apapun yang nggak bisa. Kalau dikasih obat buntu malah bisa buka. Jadi malah seperti itu tergantung dari penyebabnya dulu, baru kita mengarah ke pengobatan. Nah, pengobatan itu macam-macam. Oke, kalau varikokel dok, pro dan kontra. Ada yang bilang operasi malah bikin dia nanti jumlahnya lebih sedikit. Ada bilang setelah operasi nanti jumlahnya lebih banyak. Itu kita harus lihat dari sisi mananya dok? Ya, jadi varikokel itu ada 3 grade ya. Grade 1 itu adalah pada saat dia ngejan baru kelihatan ada pembesaran pembuluh darah. Jangan dicoba di rumah loh, habis gini semua yang cowok-cowok ngejan di rumah. Oh di rumah itu boleh. Oh di rumah boleh. Di sini jangan. Di sini jangan ngejan gitu ya. Tapi kita bisa tes sendiri dok, kita ngejan terus kita pegang testis kita. Nahan kayak orang ngejan gitu ya di bawah. Kayak mau pup gitu ya dok ya? Nanti ada terasa, ada oh iya sorry, terlalu bersemangat. Terlalu bersemangat ngejan. Terlalu bersemangat. Jadi pada ngejan itu kemudian pada saat ke bawah itu terasa ada di sebelah testis, nggak ada gambarnya tadi ya, nggak boys. Jadi yang pas di saluran keluarnya itu nanti terasa ada kayak mengalir sesuatu seret gitu ya. Itu mungkin kayak pembuluh darah yang melewat tadi. Itu kalau yang grade 1.
grade 2 dia itu di luarnya kelihatan mulus-mulus aja kantongnya, tetapi kalau diraba di dalamnya di atasnya telur itu terasa seperti banyak urat-uratnya ya. Itu grade 2, dari luar nggak kelihatan. Grade 3 dari luar sudah kelihatan ya. Biasanya kalau sudah makin berat memang grade 2, grade 3 mungkin sarannya sampai operasi ya. Tadi tergantung dari posisi varisesnya, tetapi secara umum seperti itu. Kalau grade 1 biasanya kalau dengan obat-obatan masih bisa, kita pakai obat-obatan dulu. Grade 2 pun kadang-kadang kalau tadi kan varises itu bisa pas di telurnya, bisa di atasnya yang agak jauh ya. Kalau pas di atasnya agak jauh mungkin dia akan masih relatif aman, telurnya ini nggak kepanasan ya. Jadi itu masih mungkin bisa agak ditunda. Jadi makanya biasanya kita kalau udah kita dugaan varikokel, kita coba obati dulu, kalau nggak naik tetap kita harus akan sarankan operasi. So kadang-kadang pasien dibilang operasi aja, waduh kok operasi ya gitu, mesti kadang-kadang seperti itu. Operasi itu untuk memperbaiki. Jadi itu sih. Baik, dokter, very insightful. Terima kasih ya. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan ya. Silakan, Sis Maria. Nanti juga akan kita bagikan voucher dan goodie bag. Sepertinya supaya adil dan rata, voucher dan goodie bagnya kita akan undi ya untuk teman-teman peserta yang ada saat ini. Silakan. Ya, selamat siang, Dokter Henry. Saya Maria, saya mau tanya. Untuk kasus IVF dengan asuspermia, setahu saya itu biasanya sperma diambil dengan tindakan operasi, TESA atau apa, saya kurang hafal. Nah, dan yang saya tahu, saya menemukan beberapa yang berhasil gitu. Nah, yang mau saya tanyakan tuh pertama, bagaimana dengan kasus ekstrim OAT? Jika sudah diberi vitamin tapi tidak ada perubahan signifikan secara jumlah, morfologi dan motilitas, apakah perlu dan bisa dengan cara operasi untuk mendapatkan kualitas sperma yang lebih baik? Kalau tidak dengan cara operasi, bisa dengan cara apa supaya bisa mendapatkan kualitas sperma yang baik? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, untuk proses IVF dengan itu kasus ekstrim OAT, apakah sebenarnya juga ada syarat minimal jumlah spermanya? Karena di kasus saya, di IVF saya yang pertama, saya pikir waktu itu sudah bisa langsung memulai karena dari sisi wanita baik-baik saja gitu. Tapi ternyata waktu itu dokter tidak berani langsung memulai karena dianggap hasilnya terlalu rendah. Jadi harus diterapi dulu untuk freezing sperma. Nah, apakah memang ada syarat, bahkan untuk IVF itu ada syarat tertentu, jumlah tertentu, dan memang apakah butuh sampai freezing sperma? Gitu, terima kasih dok. Thank you. Pertanyaan pertama, TESA-PESA perlu nggak untuk OAT yang parah dok? Jadi pemeriksaan lanjutan dari setelah kita menemukan OAT itu mungkin kita lihat dari faktor yang lain, dari hormonalnya bagaimana. Testosteronnya berapa? Kalau testosteron di bawah masih sekitar 400 ke atas kita masih berani. FSH kita juga lihat yang fungsi tesisnya, kalau masih di 5 masih kurang lebih 5 itu kita masih berani. Di atas 5 sudah kurang bagus. Kemudian dari situ itu kita lihat hormonalnya. Kemudian dari situ ada pemeriksaan lagi kalau OAT sebenarnya sperma yang di secara medis sebenarnya dia masih bisa dipakai asal di spermanya itu tadi morfologinya masih bagus, bentuknya masih bagus ya, bentuknya tadi gerakannya masih bagus ya. Kalau jumlahnya sedikit, oke, nggak apa-apa, di bawah 1 juta pun masih cukup ya. Tetapi satu lagi pemeriksaan adalah DNA sperma. DNA sperma ini untuk melihat nanti pada saat kita yang OAT atau terato bentuknya luarnya rusak, tetapi apakah DNA spermanya rusak apa enggak? Itu ada pemeriksaannya. Jadi kalau DNA spermanya bagus, kita bisa langsung jalan. Tetapi kalau DNA spermanya enggak bagus, walaupun masih yang lain masih menunjang, sebaiknya tidak dilakukan dulu, perbaiki dulu DNA spermanya. Karena dari penelitian terakhir, DNA sperma itu pengaruhnya besar sekali terhadap keberhasilan IVF. Karena sperma sudah bisa masuk ke dalam telur, bisa berkembang jadi embrio 2 sel, 4 sel, 8 sel ya. Tapi dia setelah itu namanya kromosom enggak bagus ya, dia akan berhenti pada saat perkembangan selanjutnya. Jadi perkembangan selanjutnya berhenti bahkan sampai keguguran. Jadi seperti itu. Jadi memang ada beberapa pemeriksaan tambahan yang bisa dipastikan lagi ya. Kemudian PESA-TESA-nya apa dilakukan tadi? Kalau tadi memang kita nyebut ekstrim itu adalah di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta itu bisa 4,9, bisa cuma 100.000.
Ya, cuma 100.000 itu kita buat ekstrim. Semuanya bisa dilakukan, bisa. Tetapi 100.000 ini tadi apakah dia gerakannya cukup, bentuknya cukup. Nah, kalau kira-kira jumlahnya kurang, dari segitu masih gerakannya atau bentuknya kita anggap meragukan, kita akan lakukan PESA atau TESA untuk meyakinkan lebih banyak yang kita bisa dapat. Koleksinya lebih banyak. Jadi ya itu sih pertimbangannya pada saat yang kita akan membuai. Kemudian pada kondisi tertentu tadi yang mungkin yang pertanyaan kedua ya, apa perlu di freezing ya. Jadi pada kondisi yang meragukan tanda petik spermanya ini ada ekstrim, tetapi semuanya mati. Ya. Jumlahnya ada, tapi gerakannya nggak ada. Bentuknya mungkin nggak bisa dinilai kan terlalu sedikit atau apa. Mungkin sehingga diperiksa itu susah. Mungkin selain bisa ADN sperma, kita akan meyakinkan lagi, kita cek yang mungkin kita harus ngambil yang di dalam. Tetapi karena pengambilan PESA TESA tadi ada risiko tidak dapat. Ada risiko tidak dapat. Jadi tentunya akan lebih efisien kita lakukan pengambilan dulu seperti tadi istilahnya PESA TESA ini adalah diagnostik ya, bukan untuk diagnostik hanya untuk melihat dapat enggak. Setelah dapat, oh ini baru kita simpan. Dan setelah ini baru kita berani menstimulasi istri karena pada saat stimulasi istri berarti kan sudah proses berjalan, itu proses yang mahal, ya kan? Tapi kalau hanya kita lihat oh donor spermanya nggak dapat, jangan dulu dilakukan, nggak ada spermanya, jangan dulu. Jadi spermanya lagi diobati lagi suami sampai spermanya ada, hormonnya cukup, perkiraan sehingga ada, dilakukan lagi. Sehingga kita bisa lebih ekonomis dalam untuk pengambilan keputusannya. Jadi kita nggak semena-mena, segera mulai aja, enggak. Tapi paling enggak kita harus kemungkinan keberhasilan yang paling tinggi yang masih bisa kita lakukan. Walaupun kita nyadari bahwa kita hanya bisa berusaha, yang menentukan tetap sama berdasarkan ada yang dari atas. Tapi dari segi ilmiahnya kita sudah bisa, ini seperti ini karena gitu. Minimal jumlah sperma untuk IVF dok, pertanyaan keduanya, jumlah minimalnya? Kalau sebenarnya pada saat setelah pengambilan, sebenarnya jumlah minimal kita jumlah 100.000 pun enggak masalah. Bahkan pada saat kita PESA TESA, telur kita dapat 20, kita cuma dapat 20 pun yang cukup, ya, itu sudah cukup, semua bisa kita suntikkan. Jadi pada saat untuk PESA TESA kita dapat seberapa, paling kita sesuai dengan jumlah telur yang ada itu insya Allah sudah cukup. Baik. Thank you dokter. Mungkin satu pertanyaan dari sini Bapak yang di depan ya. Sambil saya sharingkan, kemarin salah satu teman pejuang 2 garis DM ke saya, ceritanya mirip dengan yang dokter sebutin. Istrinya sudah distimulasi, Bapak yang depan sini. Istrinya sudah distimulasi, ternyata pada saat OPU tidak ditemukan sperma dok. Dia menangis karena telurnya udah terkadung matang menunggu sperma, ternyata spermanya nggak disiapin dulu gitu. Jadi memang dia akhirnya frozen kan telurnya ini untuk next cycle-nya itu. Bapak silakan. Dok, ini kan pembahasan terkait sperma, artinya laki-laki normal, laki yang kesuburan. Kira-kira usia berapa spermanya itu mulai menurun? Kemudian sampai akhirnya kapan? Kalau perempuan kan ada batas-batas usia. Kalau untuk laki-laki batasnya seperti itu sampai kapan? Itu satu dok. Yang kedua, terkait tadi dok, itu ada makanan yang di diet untuk daging merah, tapi tadi kok ada yang harus dikurangi daging merah, itu yang benar yang mana dok ya? Terima kasih dok. Ya, jadi sperma itu secara medis dia itu dibentuk ya, dibentuk jadi beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu sudah sejak lahir sudah disiapkan, dia akan dikeluarin satu dia akan punya habis. Tapi kalau sperma itu dibentuk, karena dibentuk dia tidak akan ada masalah asal tubuhnya nggak ada masalah sampai kapanpun. Ya, jadi nggak akan habis ya, hebatnya sperma itu. Ya mungkin Ahmad Albar umur 60 sudah bisa menghamili istrinya. Ya, jadi sekira seperti itu sebenarnya secara alamiah seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada, kecuali ada gangguan hormonal. Ya, hormonal nanti orang itu diabetes, orang itu makin obes ya sehingga hormonnya makin turun. Mungkin tapi sebenarnya itu hanya masalah di penyakitnya. Tapi andai kan sudah normal kan mungkin dia masih bisa produksi lagi. Kedua tentang daging merah, yang daging merah yang pertama memang daging merah itu proteinnya tinggi. Protein tinggi itu akan meningkatkan hormon testosteron. Itu yang fungsi akan meningkatkan kesuburan. Yang kedua tadi adalah daging merah, maksudnya daging olahan. Dan yang tadi yang benar ada kesalahan perusahaan gitu ya, daging kalengan, daging olahan. Daging olahan itu yang tidak dibolehkan. Tadi mungkin itu kecampur di tulisannya. Cornet, smoke beef, semua daging yang diolah ya. Kalau daging merah asli dari sapi yang dipotong itu boleh gitu ya dok ya. Baik, menjawab pertanyaan ya Pak ya. Pertanyaan berikutnya silakan. Ya, Bapak yang baju abu-abu. Teman-teman kita akan sesi ini sampai 12.15 ya, lalu kita akan break isoma. Teman-teman bisa membeli makanan dan minuman di booth Fertile Mama yang sudah tersedia. Silakan. Ya, terima kasih. Saya mau tanya gini dok. Istri dulu pernah hamil, terus nggak lama sih, terus
keguguran. Lalu pertanyaan saya, apakah ada pengaruh dari kualitas sperma ya terhadap maksudnya terjadi keguguran itu karena spermanya jelek, apakah bisa gitu? Itu satu. Kemudian ya saya pernah dites dulu sih, ini ya hasilnya kurang bagus ya spermanya gitu. Nah itu apakah ada pengaruhnya dari situ gitu. Kedua, untuk tadi tes hormon ya, itu apakah maksudnya cara mengetesnya dari pengambilan dari sampel pengambilan sperma juga, jadi sekaligus gitu, atau bagaimana gitu? Terima kasih. Boleh kegugurannya di usia berapa weeks mungkin Bapak dilengkapi infonya? 5 minggu, terus habis itu seminggu kemudian udah gak ada. Oke. Udah perdarahan. Baik, apakah pengaruhnya dari sperma dok? Kita bisa tahu nggak keguguran di weeks berapa itu karena spermanya atau sel telurnya atau apanya dok? Oke, jadi kalau masalah seperti tadi disampaikan bahwa persentase pengaruh pada janin atau embrio pada laki-laki perempuan hampir sama, 40% sama 10% yang di luar itu. Jadi terjadinya embrio, berkembangnya embrio memang dari hasil pembuahan dari sperma. Kemudian apakah dia gugur? Ada kemungkinan dari sperma? Ada kemungkinan, iya bisa. Jadi kalau saya bisa bilang bisa, tapi bukan dengan 100% bahwa ini ada murni dari sperma aja. Karena embrio tadi terjadi karena satu juga DNA dari telurnya, DNA dari ovariumnya, kemudian DNA dari kromosom si bapaknya juga bisa dari spermanya. Jadi memang maka dari itu seperti tadi pertanyaan yang Miss Maria tadi sebelumnya, kita perbaiki dulu spermanya, jangan buru-buru kalau bisa. Jadi perbaiki dulu relatif normal, mendekati normal, baru kita start. Jadi mungkin akan lebih aman begitu untuk semuanya. Jadi sebab bisa aja kalau memang morfologinya jelek, DNA spermanya jelek, bisa akan terjadi seperti itu. Ataupun memang jadi kualitas dari telurnya nggak bagus, mungkin seperti kemarin dibilang AMH-nya aja bagus, ataupun itu mungkin juga akan perkembangan dari embrionya itu juga nggak bagus, jadi itu juga bisa. Jadi dua-duanya bisa. Jadi makanya semua mungkin, makanya semuanya harus kalau sudah program harus diobati semaksimal mungkin. Tes hormon tadi melalui darah ya dok ya? Tes hormon diambil dari darahnya. Jadi kalau biasa bukan dari darah pun, bukan darah dari penis, bukan, cuma dari tangan sini aja, bukan penis yang ditusuk. Ngeri banget dok, darah dari penis dok, jangan ada yang dok. sudah takut dok diambil dari mana? Boleh tanya? Ya silakan. Dokter, kalau ada nggak, misalnya kalau telurnya wanita itu kan sorry mic-nya boleh dideketin? Disuntik-suntik gitu kan untuk memperbesar. Kalau sperma tuh ada nggak yang kayak gitu? Maksudnya suntikan untuk memperbanyak sperma ya? Atau memperbagus atau pokoknya yang kayak gitu. Terus saya nih banyak teman-teman tuh nyuruh minum, suami maksudnya ya, kokitan tuh ada yang kayak multivitamin bukan multivitamin, maksudnya vitamin yang botolan khusus ya, kokitan. suplemen coenzym Q10. Apakah itu pengaruh banget? Karena sudah banyak yang bilang itu minum itu aja katanya. Terus apakah rendam air dingin itu pengaruh? Suami disuruh gitu loh. Kamu suami suruh rendam air dingin gitu tiap hari. Kalau mandi gitu. Terus dok sekalian, kalau misalnya sudah berhubungan gitu kan, itu langsung berdiri itu bisa balik lagi nggak spermanya, atau harus 1 jam kaki ke atas gitu misalnya? Makasih dok. Tadi suntikan hormon buat pria ada nggak dok? Ya ada. Jadi hampir sama. Jadi obatnya sama, bahkan yang disuntikan wanita sama pada pria sebenarnya sama. Seperti tadi Ovidrel, Gonal F sama, itu bisa dilakukan untuk peningkatan hormon yang kurang atau penggangguannya pada hormon ya. Tapi kalau memang yakin penyebabnya adalah gangguannya pada hormonal dari tubuh dari si pria, dari si suami, itu memang kita bisa pakai obat minum, bisa pakai obat suntik. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, produksi sperma dari sel ditumbuhkan sampai menjadi sperma itu makan waktu 70 sampai 75 hari, 3 bulan. Jadi suntiknya 3 bulan.
Kalau wanita mungkin cuma 12 hari untuk bayi tabung itu supaya kalau telurnya matang sudah selesai. Tapi kalau laki-laki enggak, dia paling enggak 3 bulan. Dan itu memang bisa dilakukan. Itu bahkan pilihan pertama yang paling bagus sebenarnya. Tetapi high cost, iya. Ya, 1 kali suntik 1 juta, seminggu paling enggak 3 kali, dikali 3 bulan. Jadi lumayan maksud saya. Jadi kalau udah berhamil itu mending udah bayi tabung aja udah nyampe sampai di situ kadang-kadang. Kadang-kadang kita itu sebenarnya teoritis seperti itu, teori seperti itu suntikan. Jadi itu ada dan sama Onal F Obitrel. Pertanyaan kedua. Q10. Jadi seperti tadi disampaikan, pengobatan infertilitas pada pria tergantung penyebabnya dulu. Ya, enggak sama pada setiap orang. Ya. Kalau Q10 itu mengkoenzim 10, fungsinya adalah meningkatkan metabolisme sperma. Spermanya akan lebih lincah, gerakannya makin bagus. Jadi kalau memang gangguannya di gerakan sperma, kalau di standar sperma analisa dia yang di motilitas. Kalau motilitasnya kurang dari 32%, minum itu bagus. Ya. Tetapi kalau urusannya karena terato, karena bentuknya sperma banyak rusak ya, karena DNA spermanya, Q10 nggak pengaruh apa-apa. Jadi dia hanya membantu gerakannya, tapi tetap merusak yang lainnya. Jadi tergantung penyebabnya, jadi nggak bisa dipukul rata, ya mungkin itu. Jadi kalau pas gangguannya gerakan cocok, bagus, cocok. Dan kalau dosisnya. Ubiquinol dok, katanya lebih powerful lagi daripada Betul. Q10. Dari coenzim 10 itu sebenarnya zat aktif di dalam coenzim 10 adalah ubiquinol. Ubiquinol itu zat aktif yang membuat dia spermanya makin di dalamnya coenzim 10 tadi. Makanya coenzim 10 itu kalau kita minum 100 gram, yang aktif hanya 20% aja. Tapi kalau ubiquinol hampir yang kita minum semuanya membuat aktif sperma. Itu memang ada lebih bagusnya. Jadi tetapi tadi ini diperlukan orang yang gerakan spermanya kurang. Oke, kalau suplemen untuk terato dok? Suplemen untuk terato seperti tadi mikronutrien tadi yang saya berikan Dian tadi. Oke, yang nutrien makanan-makanan tadi ya dok? Mikronutrien, zinc semuanya iya, itu, L-karnitin, likopen. Oke, termasuk coenzim 10 tadi juga. Oke, itu mendingan bisa yang tadi di list itu dimakan semua lah ya dok ya, pasti sehat ya. Mending cari penyebabnya dulu kan. Oh gitu ya dok. Iya, Ya. Tapi kan nggak ada salahnya ya dok kita makan makanan yang itu ya, nggak ada salahnya ya kan. Nggak ada salahnya. Sehat ya. Dokter kompres dingin dok. Salahnya dibayarnya nanti mahal. Oh iya, lebih mahal ya dok. Kompres dingin di testis itu ngefek nggak? Enggak, malah itu nanti makin mengganggu seperti saya sampaikan tadi. Testis, buah zakar itu peka terhadap perubahan suhu. Jadi makanya dia punya mekanisme kantongnya itu naik turun dengan sendiri tanpa diperintah otak sadar kita ya. Pada saat berendam langsung kantongnya mengkeret ya. Mengkeret itu tujuannya supaya hangat, supaya dia tetap hangat. Tapi kalau dia direndam suhunya dari luar tetap tinggi, rendah terus, lama-lama kan juga dinginan juga tentu akan merusak sperma di dalamnya ya. Sama dengan sauna. Jadi dia berendam atau berendam panas pada saat dipanaskan dia akan molor. Tapi kalau kepanasan terus di lingkungannya dia tentu akan membuat panas di testisnya, sehingga itu akan merusak juga. Jadi biarkan testis itu bergerak naik turun sesuai dengan otomatisnya itu harus jalan terus ya. Jadi jangan didendam, nggak ada pengaruh dari penelitian ilmiah, nggak ada pengaruhnya. Baik, seperti itu. Thank you dokter. Satu pertanyaan terakhir dari sebelah sini sambil kita bagiin kupon undian ya. Teman-teman panitia boleh dibagiin kupon undian, silakan ibu. Selamat siang dok. Boleh lebih keras ibu. Selamat siang dok. Terkait makanan tadi yang mikronutrien kan kita juga nggak tahu ya, kita beli itu nanti setelah beli ternyata kandungannya sudah rusak terkait yang polusi. Sedangkan hidroponik sendiri kan vitaminnya juga buatan. Baik nggak dok kalau kita untuk mencukupi nutrisi tadi dengan multivitamin yang kita beli, bukan yang dari alami. Terima kasih. Baik, sambil kupon undian dibagikan, silakan langsung dibuka. Kalau Anda menemukan 2 tanda bintang, berarti free konsultasi bersama Dr. Hendry di Signum Fertility Clinic. Kalau 1 bintang berarti mendapatkan goodie bag. Pertanyaannya adalah makanan yang sekarang nih dok, kandungan gizinya. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya obat-obatan pun dia juga kita harus hati-hati karena zat pengawet yang ada di dalamnya. Paling bagus sebenarnya tetap adalah zat yang asli ya. Jadi mungkin kita ngakalinya itu ada jumlahnya aja yang kita tambah. Jadi yang kita usahakan yang asli tapi yang jumlahnya mungkin ditambah. Jadi kalau dulu mungkin 1 potong cukup, ini pasti kita harus 2 potong, mungkin harus 3 potong. Ya mungkin seperti itu. Jadi ya kalau yang organik tentunya lebih bagus. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu benernya organik, orang bisa aja nempel tulisan organik. Tapi itu gimana? Tapi seperti itu kalau mau pakai obat-obatan, kalau memang sudah sesuai
indikasi dan penelitian sesuai dengan kebutuhan tubuhnya saat ini dalam memerlukan zat aktif ini yang nggak bisa segera didapat dari buah-buahan. Kan buah-buahan kalau dari herbal langsung kan berarti makan waktu agak panjang. Tapi kalau dari teman itu nggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira nggak ada apa-apa, tapi konsumnya obat-obatan terus kami nggak nyarankan karena kelebihan pun juga tidak bagus ya dok kalau kelebihan ya. Teman-teman maaf ya, yang 1 bintang apa sih hadiahnya? 1 bintang itu voucher konsultasi gratis dengan dokter ya. Itu offline atau online dok? Offline boleh dok? Offline boleh. Offline boleh, ketemu dokter di Rumah Sakit Husada Utama ya. 1 bintang, ada yang sudah mendapatkan 1 bintang, yang 2 bintang goodie bag. Nanti bisa diklaim ke teman-teman Signum. Yang goodie bag apa sih? Ya ampun, nggak paham, lepas maskernya nggak kelihatan. Loh, yang gimana yang bener? Yang bener yang mana? Yang goodie bag 2 bintang. Jangan bertengkar dan membingungkan kami ya. Yang goodie bag itu 2 bintang. Yang dapat 1 bintang itu free konsultasi. Dokter prakteknya jamnya berapa? Jam berapa aja dok di Rumah Sakit Husada Utama? Saya Senin, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Kamis, Jumat, Sabtu jam ya. 10 sampai jam 12. Oke, dokter juga involved dalam proyek-proyek IVF pasien pastinya ya dok ya? Iya, memang saya bagian embryolog juga barengan sama Dokter Maitra. Jadi selain di poliklinik saya juga di dalam laboratorium. Baik, teman-teman jangan lupakan, don't miss session after sini. Setelah ini akan bergabung bersama dengan kita Profesor Budi Wiweko, Obgyn, yang akan bahas tentang PCOS dan hormon imbalance. Dan yang menarik nanti ada Dokter Maitra yang juga timnya Dokter Henry dan Dokter Maya juga. Beliau adalah embriolog. Mungkin yang selama ini teman-teman cuma pernah dengar paparan tentang sperma dan sel telur, yang kali ini ahlinya embrio, begitu ya dok ya. Dokter Maitra ini lulusan dari Australia, belajar spesialis embrio dan bagaimana menghasilkan satu embrio yang sempurna untuk kita. Saya akhiri sesi bersama Dokter Henry, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat dokter. Saya kembalikan ke Jova, thank you Jova.